Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Masuk dari Pondok Ilmu Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, khususnya Anda yang sudah belajar ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, ataupun Anda yang sedang mendalami hipnoterapi. Apa yang saya berikan kali ini adalah berupa temanya anchor. Anchor itu apa? Anchor itu pemicu. Bahasa mudahnya ya, anchor itu adalah sesuatu hal yang menjadi pemicu terjadinya sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa ingatan memori muncul kembali, kemudian memunculkan perasaan-perasaan tertentu. Oke, ini sangat penting sekali untuk Anda mengerti dan Anda pelajari, utamanya bila Anda sedang mendalami ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi. Buat Anda, silahkan Anda simak videonya dari awal sampai selesai, supaya Anda nanti ketika mempraktikkan ilmu hipnotis, khususnya ilmu hipnoterapi, Anda bisa membuat anchor yang tepat. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang anchor ini, saya ingin mengingatkan bahwa informasi tentang anchor ini hanya sebatas informasi ya. Anda tidak perlu menghafalkan, tetapi Anda cukup mengetahui prosesnya, sehingga nanti memudahkan saat Anda menggunakan anchor yang tepat untuk klien Anda. Kita akan bahas pelan-pelan, teman-teman. Saya sudah mempunyai referensi dari buku yang luar biasa yang kemarin kita bahas ya. Nah, di sini anchor secara sederhananya adalah menggunakan prinsip jika titik-titik maka. Nah, penerapannya bagaimana, Mas Nuk? Ya, saya berikan beberapa contohnya, teman-teman. Jika Anda mendengarkan atau teringat dengan EBIT, GAD, maka Anda akan muncul perasaan bahwa sedang terjadi bencana atau sedang mengingat seorang ayah, figur seorang ayah. Ya, itu namanya anchor. Jika Anda ketemu guru, otomatis Anda akan menunduk hormat. Jika ketemu tempat sandaran ya, maka otomatis Anda akan bersandar. Jika ketemu bantal, otomatis Anda akan merasa mengantuk. Nah, itu anchor-anchor yang terjadi secara alami yang tanpa Anda sadari, teman-teman. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini banyak sekali anchor atau jangkar pikiran ini yang tercipta tanpa kita sadari. Anchor ini juga terbagi dua, teman-teman. Ada anchor positif dan juga anchor negatif. Kita akan bahas tentang anchor positif. Anchor positif ini sesuatu hal yang mendorong seseorang ini untuk mengingat atau memproses di memori di dalam pikiran alam bawah sadarnya tentang sesuatu hal yang baik-baik. Nah, banyak sekali para praktisi hipnoterapi ini yang menggunakan anchor supaya kliennya ya ini mendapatkan feeling atau menemukan perasaan yang bahagia, happy. Biasanya dipasang anchor-anchor tertentu. Ada juga anchor yang negatif. Anchor negatif ini biasa terbentuk juga karena sesuatu hal yang tidak sengaja. Contohnya, jika teman-teman mengingat pelajaran matematika, maka kepala akan pusing. Dan itu termasuk anchor negatif. Jika teman-teman teringat sosok guru ya tertentu yang Anda ingat waktu sekolah, perasaan Anda sangat tidak nyaman. Ya, rasanya tidak enak karena pada saat tersebut guru yang mengajarkan ilmunya kepada Anda terkenal sosok yang killer ya, sosok yang galak begitu ya. Maka ketika teringat wajah beliau atau teman Anda menyebut nama beliau, tiba-tiba perasaan Anda merasa tidak nyaman. Nah, itu termasuk anchor-anchor negatif ya, yang terbentuk secara alamiah karena Anda tidak sengaja terpasang begitu. Nah, beberapa prinsip, teman-teman, yang harus Anda mengerti cara membuat anchor ya. Kita akan membahas tentang teknik cara memasang anchor yang tepat. Teknik memasang anchor yang tepat itu harus mempunyai beberapa karakteristik atau mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, anchor itu unik. Yang harus Anda pasang itu unik. Karena apa? Semakin unik anchor yang dipasang akan semakin baik dan semakin efektif. Nah, misalkan jabat tangan. Nah, dengan jabat tangan ini kan sesuatu hal yang lumrah, maka bukan termasuk hal yang unik ya. Karena jabat tangan ini kan sesuatu hal yang sering dilakukan. Maka jika Anda memasang anchor dengan jabat tangan ya jarang berhasil. Kemudian yang kedua, sebuah anchor atau jangkar ini yang baik harus bisa diakses setiap saat. Saat Anda membutuhkannya atau klien Anda membutuhkan, kapanpun itu Anda langsung bisa mengaksesnya. Nah, misalkan gunakan sentuhan terhadap ujung hidung. Nah, ini kan memudahkan ya anchor, karena kita jarang sekali menyentuh ujung hidung kan.
Tetapi hal tersebut sangat mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Maka ini termasuk bagian tubuh yang gampang untuk dipasang anchor atau menepuk paha, menjentikkan jari, itu termasuk anchor ya. Biasanya kan Anda lihat nih para penghipnotis, nah itu termasuk anchor unik karena jarang dilakukan. Keunikan yang lain yang harus dimiliki ketika Anda memasang anchor itu, anchor tersebut ketika Anda menggunakan harus tidak diketahui oleh orang lain. Contoh sederhananya ketika Anda memegang paha, nah ini kan sesuatu hal yang terkesan normal, tapi sebenarnya Anda sedang mengaktifkan anchor Anda atau memegang ini ujung hidung. Nah, hal tersebutlah yang harusnya Anda sadari supaya nanti saat Anda membutuhkan anchor tersebut muncul, Anda bisa secepat itu mengaksesnya, teman-teman. Misalkan Anda memegang hidung, ujung hidung ini dengan membuat anchor di pikiran bahwa Anda otomatis menjadi semangat, menjadi lebih excited dan lain sebagainya. Yang lainnya adalah anchor yang baik harus mudah diakses dan digunakan ya. Memang itu tadi berkaitan dengan kemudahan di dalam menggunakan anchor itu sendiri. Kemudian anchor yang baik harus mudah dan bisa diulang, karena sifat anchor semakin sering diulangi akan semakin kuat. Jadi anchor tersebut supaya nanti kuat menetap di alam bawah sadar Anda ya, sangat kuat menancap menjadi jangkar yang sangat kuat di pikiran alam bawah sadar, harus dilakukan namanya repetisi, mudah diulangi gitu ya. Kapanpun Anda membutuhkannya, Anda gunakan akan semakin kuat. Nah, anchor itu sendiri teman-teman dapat diklasifikasikan menjadi beberapa ya, berupa apa? Satu, anchor secara visual. Jadi kita bisa melihat, jika kita melihat sesuatu maka kita akan mengalami perasaan. Nah, itu secara visual karena kita melihat. Kemudian anchor auditory, jika kita mendengarkan lagu atau suara tertentu, maka itu juga termasuk anchor yang menggunakan auditory. Selanjutnya adalah anchor kinestetik. Kinestetik itu melibatkan perasaan Anda. Jika cuacanya atau hawanya dingin atau apa gitu, itu akan menimbulkan perasaan tertentu. Nah, Anda bisa pasang anchor itu ya, teman-teman. Kemudian anchor olfactory dan anchor gustatory yang berkaitan dengan pengecapan ya, dan juga peraba. Gitu. Jika disentuh, jika merasakan sesuatu, kita bisa menciptakan anchor-anchor tersebut berdasarkan klasifikasi yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Nah, mungkin karena video ini terlalu panjang ya, nanti kita akan bahas selanjutnya tentang anchor ini, teman-teman, karena ini sangat dibutuhkan buat Anda yang baru belajar ilmu hipnotis dan ingin mendalami ilmu hipnotis. Dan di buku saya di bab tertentu di dalam e-book Kitab Mahir Hipnotis, saya juga membahas tentang anchor ini. Silahkan buat Anda yang ingin membeli bukunya, membeli e-booknya, electronic book, e-book Kitab Mahir Hipnotis, ataupun buat teman-teman yang ingin belajar mendapatkan bimbingan hipnotis hipnoterapi dari saya, Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Terima kasih, semoga ini membantu buat Anda yang sedang belajar ilmu NLP ataupun buat Anda yang sedang mendalami ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat bersama, senang dan bye-bye. Salam hipnosa.